Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsudin dengan NIM 122207127791. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tugas dari mata kuliah Hukum Laut, yang dimana di sini akan membahas tentang materi zona laut teritorial dan zona laut tambahan. Baiklah, langsung saja kita masuk ke dalam materi tersebut. Yang pertama, apa itu zona laut teritorial? Yaitu zona laut teritorial adalah wilayah laut yang membentang sejauh 12 mil sekitar atau 22,2 km dari garis pangkal yang diukur dari garis terendah air laut pada saat surut. Garis pangkal itu biasanya ditetapkan di sepanjang pantai atau garis dasar yang menghubungkan titik terluar dari pulau-pulau yang membentuk negara kepulauan. Dalam batas laut teritorial, negara memiliki kedaulatan penuh, sama seperti kedaulatannya di darat. Ini berarti negara memiliki hak eksklusif untuk mengatur, mengeksploitasi, dan melindungi sumber daya alam yang ada di wilayah tersebut, baik yang ada di permukaan laut, kolam air maupun dasar laut dan tanah di bawahnya. Dan negara juga berhak untuk menegakkan hukum di batas laut teritorialnya. Ini mencakup menegakkan hukum tentang perikanan, pencegahan dan penanggulangan pencemaran laut, serta pelaksanaan tugas-tugas penjagaan keamanan dan keselamatan laut. Negara juga berhak untuk menangkap dan menahan kapal juga yang melanggar hukum atau peraturan negara tersebut di atas laut teritorialnya. Selanjutnya di sini kita masuk ke dalam materi zona tambahan. Di sini yang dimaksud zona tambahan adalah wilayah laut yang membentang hingga 24 mil laut sekitar 44,4 km dari garis pangkal yang mengukur dari garis terendah air laut pada saat surut. Zona ini terletak di luar batas laut teritorial yang sejauh 12 mil laut dari garis pangkal. Di zona tambahan, negara memiliki kewenangan terbatas dibandingkan dengan zona laut teritorial. Negara juga dapat menjalankan kontrol diperlukan untuk mencegah pelanggaran hukum dan peraturan yang berlaku di wilayah darat atau laut teritorial, khususnya berkaitan dengan fiskal, imigrasi, dan sanitasi. Di zona tambahan, negara juga memiliki tanggung jawab untuk melindungi lingkungan laut dan memastikan bahwa aktivitas yang dilakukan tidak merusak ekosistem laut. Pengawasan yang ketat dapat dilakukan terhadap kegiatan pelayaran, penangkapan ikan, dan aktivitas lainnya untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Dalam praktiknya, zona tambahan sering digunakan oleh negara untuk menguasai dan mengontrol aktivitas perikanan, mencegah penyelundupan, serta menjaga kebersihan dan kesehatan laut. Contoh penerapan di Indonesia adalah operasi patroli laut yang dilakukan oleh Angkatan Laut dan penjaga pantai untuk memantau pergerakan kapal-kapal asing dan mencegah kegiatan ilegal seperti penangkapan ikan tanpa izin atau penyelundupan barang-barang terlarang. Baiklah, mungkin hanya itu saja yang dapat saya jelaskan dari tugas hukum laut atau kuliah hukum laut. Bila kurang, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.